Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai dampak virtual terhadap masyarakat. Pengertian virtual. Virtual adalah bentuk komunikasi langsung tanpa bertemu secara nyata dan dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Virtual dapat dilakukan melalui perantara internet. Media komunikasi virtual adalah gawai seperti smartphone, komputer, laptop, smart TV, notebook, iPad, dan lain-lain. Tidak hanya internet dan gawai, komunikasi virtual masih harus diperantarai sebuah aplikasi. Aplikasi adalah sebuah ruang yang bisa digunakan untuk bertemu dan melangsungkan suatu pertemuan yang mirip dengan kenyataan sebenarnya. Ada banyak sekali jenis aplikasi untuk komunikasi virtual yang bisa digunakan. Contoh aplikasi yang digunakan untuk komunikasi virtual diantaranya WhatsApp. Selain berkirim pesan, aplikasi yang digunakan lebih dari 2 miliar ini juga bisa digunakan untuk panggilan video. Skype dibuat oleh Microsoft. Skype sudah tersedia untuk pengguna iOS, Android, PC Windows, dan Mac. Ini menawarkan panggilan video dan audio serta chatting. Microsoft Teams, Microsoft Office Mobile untuk iPhone dan Android kini gratis, termasuk fitur membuat dokumen dan mengedit dokumen yang sebelumnya berbayar. Google Hangouts Meet merupakan platform konferensi video terintegrasi dengan platform G Suite yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan meeting via web, laptop, atau aplikasi di smartphone. Zoom Cloud Meetings. Zoom adalah aplikasi konferensi video buatan Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi, Zoom juga dapat diakses melalui website, baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Terdapat banyak sekali dampak positif virtual terhadap masyarakat, yaitu pertama, mudah dalam berkomunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain, meskipun jaraknya sangat jauh. Ini adalah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. Yang kedua, mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui komunikasi virtual. Ini akan memudahkan pekerja dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingan masing-masing. Yang ketiga, mudah bertransaksi bisnis. Di era digital ini, banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui komunikasi virtual. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku. Yang keempat, komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui komunikasi virtual juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan aplikasi virtual. Ini akan sangat berguna bagi orang-orang yang selalu perlu berkomunikasi. Yang kelima, mudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya, sudah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak yang jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari komunikasi virtual dan internet. Internet memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Yang keenam, memperbanyak relasi dari berbagai dunia. Aplikasi-aplikasi yang mendukung komunikasi virtual juga mendukung memperbanyak relasi di berbagai daerah, di berbagai dunia. Yang ketujuh, mengenal budaya baru. Berkat hadirnya internet dan aplikasi yang mendukung komunikasi virtual,
kita bisa mengenal budaya-budaya baru, melihat perkembangan dari budaya lainnya selain Indonesia. Namun, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah melalui internet, orang-orang bisa mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif virtual terhadap masyarakat. Yang pertama, membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi-informasi pribadi. Bila informasi-informasi ini disalahgunakan, itu tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. Yang kedua, banyak penipuan. Penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dibelinya, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. Kasus serupa adalah pembelian barang palsu atau tidak original. Penjual mematok harga murah supaya pelanggan tergiur dan membeli produknya. Padahal barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Maka dari itu perlu kewaspadaan dan ketelitian jika ingin membeli barang melalui aplikasi-aplikasi virtual. Yang ketiga, pelecehan seksual dan cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkat pelaku dalam pelecehan seksual. Biasanya pelaku pelecehan seksual secara online berkedok untuk mutualan atau mengajak berkenalan. Kemudian setelah itu memulai percakapan hingga mulai keakraban dengan korban. Ketika sudah memiliki rasa saling percaya, maka pelaku akan mengarah ke tindakan pelecehan seksual seperti meminta foto-foto vulgar dan lain sebagainya. Selain hal semacam itu, pelecehan seksual juga bisa terjadi tanpa disadari. Contoh kecilnya adalah seperti seseorang yang berkomentar tidak senonoh di unggahan seseorang. Biasanya korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, bagi orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anaknya dan bagi perempuan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat, banyak video atau gambar terkait kekerasan. Zaman sekarang, banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu kejadian. Kejadian yang dipublikasikan pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Meskipun tidak selalu penganiayaan atau berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau atau mengarah pada kekerasan yang sering beredar di media sosial. Video atau foto seseorang yang sedang dianiaya atau dibully. Jika hal ini terus dibiarkan, ini bisa menjadi contoh yang buruk, terutama bagi anak-anak, terlebih jika anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup, mereka bisa meniru hal-hal seperti ini. Yang kelima adalah antisosial. Aplikasi-aplikasi virtual adalah sesuatu yang asik. Seseorang bisa menggunakan aplikasi selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu, banyak anak-anak yang lebih sering berada di kamar dan bermain aplikasi ketimbang keluar rumah dan melakukan kegiatan sosial dengan teman-teman sebayanya. Ini adalah salah satu dampak buruk dari internet. Seseorang yang hanya berpaku pada aplikasi dan tidak melakukan interaksi secara langsung bukanlah hal yang baik. Yang keenam, banyak informasi palsu. Banyaknya orang yang bisa mengunggah informasi di internet membuat banyak pula informasi yang ada. Namun informasi yang ada tidak selalu benar dan akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoax. Informasi palsu tidak hanya menyebar di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Banyak sekali informasi palsu yang menyebar melalui pesan WhatsApp, terutama melalui grup ke grup. Yang ketujuh, kecanduan.
Jika sudah terbiasa dengan aplikasi dan internet, maka pemakaian yang berlebihan sejak masih anak-anak kemungkinan besar menyebabkan kecanduan internet. Hal ini tentu tidak baik dari segi psikologi maupun segi fisiknya. Yang kedelapan, tidak peka terhadap keadaan sekitar. Orang yang terlalu banyak bermain internet dan aplikasi terkadang tidak memperhatikan keadaan sekitarnya karena ia hanya fokus menatap layar gadget atau smartphone. Hal ini akan membuatnya tidak peka terhadap keadaan dan hanya memperhatikan apa yang sedang ada di depannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.